Oke guys, kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang asisten penata gaya bernama Liana yang sedang menyelidiki kematian misterius saudara perempuannya di sebuah bangunan bersejarah yang ada di Los Angeles. Dari data yang ia temukan, bahwa bangunan itu dihantui oleh hantu pembunuh berantai yang memutihkan si korbannya puluhan tahun yang lalu. Lantas Liana yang ingin membuktikan semua itu nekat tinggal di bangunan tersebut. Hingga pada akhirnya Liana dan teman-temannya mulai mengalami hal-hal mengerikan dan berusaha melarikan diri dari roh pendendam itu sebelum mereka menjadi korban berikutnya. Lalu gimana kelanjutannya? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film dimulai pada tahun 1930 di sebuah pabrik manekin di pusat kota Los Angeles. Tepat seorang model bernama Ruth datang untuk pemotretan di studio Jack Bernard. Setelah sesi pemotretan pertama, Jack memberitahu Ruth tentang model-model lain yang sukses setelah pemotretan di studionya. Di sini, Jack mengambil alat pengukur dan mulai mengukur badan Ruth yang membuat Ruth merasa tidak nyaman. I beg your pardon. What? We haven't finished the outfits we agreed on first. Lantas Jack yang ingin Ruth segera viral dan terkenal menyarankan Ruth untuk berfoto tanpa menggunakan busana. Mendengar itu, Ruth yang merupakan gadis baik-baik marah dan mulai mengganti pakaian untuk pemotretan berikutnya. Mr. Bernard? Setelah selesai, Ruth keluar dan memanggil Jack. Di sini, Ruth yang tidak melihat keberadaan Jack mencoba mencarinya. Jack? Merasa ada yang aneh, Ruth bergegas mengambil barang-barangnya dan akan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Perfect. setelah beberapa tahun kemudian, terlihat seorang wanita bernama Sofia yang merupakan seorang perancang busana, juga saudaranya yaitu Liana, memutuskan untuk membeli bekas studio milik Jack Bernard, si pemilik psikopat yang kita lihat di awal scene tadi. Di sini, sang manajer gedung yaitu Bardo memperlihatkan beberapa barang yang ditinggalkan oleh penyewa sebelumnya. Oh, God. Setelah itu, Bardo memberikan Sofia kunci, kemudian pergi dari sana. Thank you. Oh. That's optimistic. Singkat waktu, Liana yang baru pulang ke rumah mengajak pacarnya yang bernama Weston untuk bersiap-siap dan pergi ke acara teman mereka. Namun Weston yang merupakan seorang TikToker meminta waktu sebentar karena sedang menceritakan cerita tentang tempat-tempat angker yang ia kunjungi. To all my Sherlock homies out there, one. Haunted buildings. Setibanya di acara tersebut, Liana dan Sofia bertemu dengan para bestinya yaitu Nadine dan Hazel. Di setiap usaha dan langkah yang mereka berdua lakukan, kedua temannya ini selalu mendukung mereka. Pinkish reds. A lot of colors. Well done, Mark. We done huge creeps. Sepulangnya ke rumah, Liana yang suka overthinking suka sekali mengkonsumsi cap tikus hingga oleng berat. Hal itu Liana lakukan agar dirinya bisa tertidur lelap. Keesokan harinya, Nadine dan juga Hazel membantu Sofia untuk mengangkut barang-barang mereka. Di sana terlihat sebuah manekin tua yang sudah ada sejak lama dan berada di gedung itu. Meski sedikit menyeramkan, Liana dan Sofia memutuskan untuk memajang manekin tersebut. These are grandma's.
Hey, take it. Singkat cerita, malam pun Polote. Ketika yang lainnya sudah pergi, Sofia yang berada di gedung seorang diri mulai membereskan barang-barangnya. Di sini, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Keesokan paginya, Liana yang baru datang terkejut melihat Sofia yang sudah meninggoy dengan cara yang mengenaskan. Satu tahun kemudian, setelah insiden tragis yang menimpa saudaranya, Liana memutuskan untuk kembali ke gedung itu demi melanjutkan mimpinya. Di sini, Liana yang tak ingin dirinya bernasib sama, meminta Bernard untuk memasang beberapa CCTV. Saat Liana sedang membereskan barang bawaannya sambil mendengar pesan suara dari Wesden, lagi-lagi siaran radio terganggu. Kemudian Liana pun mengeceknya. Ketika malam Polote, Liana yang tertidur mengalami mimpi buruk dan mulai mengalami hal-hal mengerikan. Keesokan harinya, Liana yang takut sendirian sengaja mengundang Nadine dan Hegel. Di tengah adu gibah, Liana tak sengaja mengatakan sesuatu yang membuat Nadine tersinggung. Hal itu membuat Nadine bad mood dan pergi dari sana. Vanished to Italy, and we never fucking. Sorry, I know. I missed you too. I'm so. Di saat malam semakin larut, Hegel terbangun akibat tetesan darah yang jatuh di kepalanya. Lalu, tiba-tiba saat bersamaan Liana terbangun dan melihat Hegel yang sedang melakukan sesuatu. Untung saja Hegel masih selamat. Insiden itu membuat Nadine datang dan menanyakan apa yang telah terjadi. Di sini, Liana menceritakan semuanya. Namun Nadine yang tidak percaya dengan hal-hal mistis malah mencurigai Liana. Singkat cerita, Hegel yang sudah pulih diizinkan untuk pulang. Kali ini, mereka menginap di rumah Nadine yang tergolong lebih aman. Kemudian Hegel mulai menceritakan apa yang sudah terjadi. I don't think I'm suicidal. I'm terrified I'm going to end up. It was so terrible. It was so terrible. Maybe you were. Lagi-lagi, Nadine yang tidak percaya malah menganggap kalau Hegel mempunyai penyakit psikis, yang mana Hegel berniat untuk bundir. Mendengar itu semua, Liana pun menyadari kalau insiden yang Hegel alami berkaitan dengan kematian Sofia. Namun Nadine yang sudah curiga dengan Liana malah membacotinya. Idea for you to stay there. Bottles a day. No, I don't. We are all. Okay, stop. Ketika malam semakin Polote, Nadine yang sedang mengobati memar di betisnya didatangi sosok mengerikan hingga pada akhirnya Nadine pun mengalami kerasukan. Lantas insiden itulah Nadine menjadi percaya dengan apa yang Hegel dan Liana katakan. Di sini Liana yang tak ingin mereka meninggoy sia-sia memanggil Wesden untuk membantu mereka. Hi. Di hadapan mereka bertiga, Wesden menjelaskan seluk-beluk tentang gedung yang Liana tinggal, di mana beberapa model ditemukan tewas secara mengenaskan. Mulai dari Ruth yang ditemukan tanpa kelapa, Mindy yang tewas dan ditemukan tanpa kedua lengan, dan Carol model cantik yang tewas dan ditemukan tanpa kedua kaki. Keep the body parts to remember the crime. Carol Richards.
Bernard. Yang mana semua model tersebut telah dibunuh oleh Bernard. Hingga pada akhirnya Bernard pun memutuskan untuk bundir. Dengan beberapa insiden yang telah menimpa mereka semua, Wesden berkesimpulan kalau makhluk halus yang berada di gedung ini kini mengincar mereka bertiga. Untuk mengatasi dan mengakhiri semua ini, Wesden menyarankan mereka agar melakukan ritual demi memutus ikatan-ikatan dari makhluk yang ada di sana. And what maybe happened was yes. And I want. Ketika malam mulai polote, Wesden mengajak mereka semua untuk kembali ke gedung dan melakukan ritual. Setelah membacakan beberapa mantra, Wesden langsung menyuruh mereka bertiga untuk keluar dari lingkaran karena ia akan menghancurkan manekin terkutuk yang ada di sana. In auxilium hominum, quos Deus, get out of there! Rupanya di dalam manekin itu terdapat kerangka dan kulit manusia yang sudah kering. Dengan kata lain, manekin yang ada di hadapan mereka berasal dari tubuh manusia yang sebelumnya dijadikan manekin oleh Bernard. Saat bersamaan, Liana mulai kerasukan dan menyerang Wesden. Tepat pada waktunya, Hegel berhasil menyadarkan Liana. Di sini, Liana yang melihat keadaan Wesden sangat-sangat terkejut dan panik. Dari sinilah kita bisa tahu kalau rupanya setan-setan wanita yang selalu menghantui para penghuni di sana adalah Carol, Mindy, dan juga Ruth yang sedang mencari potongan dari bagian tubuh mereka. Sementara itu, Liana yang tak ingin mereka semua kenapa-napa memutuskan untuk pindah dari gedung tersebut. Hingga pada akhirnya terlihat seorang wanita yang akan menyewa gedung angker itu. Bisa kalian lihat, manekin yang sudah dihancurkan kini diperbaiki oleh sang manajer yaitu Bardo, yang ternyata sudah mengetahui semuanya. Dan film pun tamat. Bagaimana? Polote sekali bukan? Oke guys, sekian dari film tersebut. Langsung saja like, comment, and subscribe.